Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Waris dengan NIM 22122471. Di sini saya akan menyampaikan progres minggu keempat penyusunan skripsi. Dilanjutkan pada bab 3 yaitu metode penelitian yang merujuk pada alur penelitian. Ya, untuk tahapan pertama yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data pada kasus ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Yang selanjutnya yaitu tahapan analisis. Tahapan analisis berupa analisis masalah sistem, analisis spesies, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, dan analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Untuk perancangan sistem terdapat flowchart, data flow diagram, kemudian entity relationship diagram, kemudian desain. Selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Yang pertama yaitu implementasi database, kemudian implementasi coding dan pengujian sistem yang pada tahapan terakhir ini akan dimuat pada bab 4 dan sisanya yang sudah saya sebutkan sebelumnya akan diimplementasikan pada bab 3. Selanjutnya yaitu keterangan alur penelitian. Yang pertama yaitu tahapan pengumpulan data, wawancara, berisi pengertian wawancara, bersumber dari literatur review, kemudian observasi. Selanjutnya yaitu tahapan analisis, kemudian pengertian analisis sistem terkait dengan studi kasus yang saya angkat, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem yang di sini memuat flowchart, data flow diagram, kemudian entity relationship diagram, dan desain yang akan diperuntukkan untuk menyusun implementasi di tahap berikutnya. Di tahap berikutnya yaitu implementasi dan pengujian. Kemudian di sini alat dan bahan. Yang pertama yaitu subbab dari bab 3.3 yaitu data penelitian, di mana di sini berisi tentang dari mana data saya ambil, kemudian ada instrumen. Kemudian untuk instrumen yang pertama ada pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Pada tahap ini lebih ke studi kasus, berisi nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan tanggapan-tanggapan apa yang narasumber berikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian observasi di sini adalah melihat secara langsung terkait dengan studi kasus yang saya angkat, yaitu pengelolaan aset, memantau secara langsung bagaimana pengelolaan itu dilakukan. Lalu dari observasi tersebut diperolehlah hasil pengamatan yang sudah saya rangkum seperti di layar. Yang pertama yaitu pencatatan aset masih dilakukan secara manual dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tahapan analisis. Yang pertama adalah analisis masalah sistem, berisi tentang penjelasan apa yang dilakukan ketika analisis masalah sistem di dalam studi kasus. Selanjutnya yaitu analisis spesies. Kemudian analisis spesies ini dilakukan untuk menganalisis masalah-masalah yang sudah ada pada proses analisis masalah sistem yang pertama.
sebelum adanya sistem yang akan kita bangun nanti. Di sini terdapat tabel analisis. Kemudian selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Nah, pada tahap sebelumnya, di tahap analisis Pisces telah disimpulkan, dapat disimpulkan beberapa analisa-analisa yang sudah dilakukan terkait dengan performance, informasi, kemudian ekonomi, kemudian kontrol, lalu efisiensi, dan service atau pelayanan. Nah, dari data itu, di sini penulis akan menyimpulkan dan memberikan analisis fungsional terkait dengan kasus yang sudah didapatkan di analisis Pisces tadi. Sebagai salah satu contoh yaitu di sini admin untuk kebutuhan fungsional di sini dapat melakukan apa saja. Seperti itu kurang lebih untuk eksekusi dari tahapan analisis kebutuhan fungsional, kemudian analisis sistem. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada analisis kebutuhan non fungsional, di mana di sini ada 3 poin yaitu usability atau kegunaan, kemudian performance atau performa, lalu dilanjutkan dengan keamanan aplikasi yang akan dibangun. Seperti itu. Sebagai contoh yaitu misalkan di analisis kebutuhan non fungsionalnya salah satunya adalah kegunaan dalam hal menggunakan layout aplikasi yang mudah dipahami oleh pengguna, terutama pada studi kasus yang diangkat. Kemudian tahapan analisis yang kelima yaitu analisis kelemahan dari sistem. Nah, analisis kelemahan sistem ini merujuk pada data yang didapatkan dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu wawancara, observasi, analisis. Lalu di sini disimpulkan kelemahan dari sistem sehingga kita dapat mengambil keputusan sistem seperti apa yang akan kita rancang. Nah, untuk perancangan sistem, kemudian di sini terdapat beberapa hal, beberapa topik. Yang pertama yaitu flowchart. Flowchart di sini tentunya kita membuat dari proses-proses sebelumnya berdasarkan data-data yang sudah digali dari objek. Terdapat flowchart, kemudian data flow diagram menyimpulkan seperti apa aliran data. Lalu kemudian ada entity relationship diagram yang menyimpulkan entitas apa dan atribut apa yang akan ada berdasarkan dari proses-proses sebelumnya yang sudah dilakukan atau data-data yang sudah didapatkan dari objek penelitian. Selanjutnya yaitu tahapan desain. Tahapan desain di sini merujuk lebih ke wireframe untuk eksekusi di bab 3. Selanjutnya yaitu di bab 4. Di bab 4 nanti akan dieksekusilah alur penelitian yang terakhir yaitu implementasi dan pengujian, di mana pada bab 4 lebih merujuk ke hasil. Misalkan di bab 3 itu terdapat rancangan ELD, DFD, dan sebagainya, maka di bab 4 akan memuat isi berupa proses pembuatan dan tabel jadi. Misalkan seperti itu di dalam database, seperti itu. Mungkin sekian
progres yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.